Halo teman-teman, perkenalkan aku Syifatul Ula dengan NIM 2203218. Di sini aku mau memaparkan materi terkait perkecambahan kelapa sawit. Video ini merupakan salah satu dari tugas pada mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Baik, pada materi yang pertama yaitu terkait tentang perkecambahan pada kelapa sawit, di mana perkecambahan kelapa sawit merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian proses pembibitan yang menentukan tingkat keberhasilan produksi tanaman di masa depan. Pada tahap ini, benih sawit yang sebelumnya telah mengalami masa dormansi dipacu untuk menumbuhkan embrio, sehingga membentuk kecambah sehat yang siap ditanam di pre-nursery. Proses ini bukan hanya sekedar perubahan fisiologis biasa saja, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor internal biji dan pengaruh lingkungan luar seperti suhu, tingkat kelembapan, serta aerasinya. Nah, dengan memahami tahapan ini secara ilmiah, teknisi dan juga peneliti dapat memastikan bahwa benih yang digunakan itu berasal dari varietas unggul dan memiliki tingkat viabilitas tinggi sebelum memasuki tahap pertumbuhan yang vegetatif. Nah, pada proses perkecambahan pada kelapa sawit itu secara umum terdiri dari beberapa fase penting, dimulai dari pemecahan dormansi biji, penyerapan air, aktivitas enzim, hingga munculnya radikula dan plumula. Nah, pada tahapan ini itu harus dikontrol secara ketat karena apabila terjadi perubahan yang kecil dalam suhu atau kelembapan itu dapat menyebabkan biji gagal berkecambah, sehingga faktor genetik dari benih juga berpengaruh besar terhadap kecepatan dan keseragaman perkecambahan. Benih dari hasil persilangan yaitu antara Dura dengan Piscifera itu misalnya diketahui memiliki tingkat daya tubuh yang lebih seragam dibandingkan dengan varietas non-hibrida. Nah, inilah sebab mengapa proses perkecambahan itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti prosedur dan juga standar industri benih sawit. Nah, selain faktor lingkungan, tahapan seleksi benih itu sebelum proses perkecambahannya itu juga harus sudah menjadi komponen penting yang tidak boleh diabaikan. Karena benih yang digunakan juga itu harus berasal dari pohon induk unggul dengan tingkat kemurnian genetik yang tinggi, di mana proses sortasinya itu dilakukan dengan cara memisahkan antara benih berdasarkan ukurannya, berat, dan sortasi. Itu dilakukan dengan cara memisahkan benih itu dilakukan dengan integritas kulit bijinya. Nah, benih yang retak atau terlalu kecil atau memiliki tanda-tanda serangan jamur itu harus dieliminasi atau dibuang agar tidak menurunkan kualitas pada perkecambahan. Nah, langkah seleksi yang tepat itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan perkecambahan sekaligus dapat mengefisiensi waktu dan juga biaya produksi yang akan dikeluarkan. Nah, pada slide berikutnya yaitu terkait tentang syarat dan persiapan benih untuk proses perkecambahan. Nah, sebelum proses perkecambahan itu dilakukan, hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah pemilihan benih dengan mutu genetik yang tinggi, di mana benih yang digunakan itu harus berasal dari pohon induk unggul hasil dari persilangan antara Dura dan juga Piscifera yang akan menghasilkan keturunan tipe Tenera. Karena tipe ini itu terbukti memiliki produktivitas minyak yang tinggi serta struktur buah yang efisien.
Nah, pemilihan benih unggul itu tidak hanya menjamin hasil panen yang lebih baik di masa depan, tetapi juga dapat meningkatkan keseragaman kecambah yang akan diperoleh nantinya. Nah, untuk menjamin kualitas tersebut, benih biasanya diperoleh dari lembaga resmi seperti PPKS yang ada di Medan, yang sudah bersertifikasi dan juga sudah diawasi secara ketat oleh lembaga perbenihan nasional. Nah, tahap persiapan benih itu dimulai dengan proses pembersihan buah dari sisa sabut dan juga serabut yang menempel. Dilanjutkan dengan perendaman untuk memisahkan antara buah yang kosong atau cacat. Buah yang tenggelam dalam air itu menandakan kepadatan biji yang baik, sementara buah yang mengapung itu biasanya tidak layak untuk dipakai. Selain itu juga, biji, selanjutnya dikeringkan hingga kadar airnya itu mencapai sekitar 12 sampai dengan 14% agar tidak busuk selama masa penyimpanan. Nah, pengeringan ini dapat dilakukan secara alami, di bawah sinar matahari atau juga bisa dengan cara menggunakan pengeringan buatan dengan suhu rendah agar embrio yang terdapat pada benih tersebut itu tidak rusak. Nah, proses ini itu menandai tahap awal dalam menghasilkan benih yang siap untuk proses perkecambahan. Nah, langkah selanjutnya yaitu penyimpanan benih dalam kondisi terkontrol selama sebelum dilakukan pemanasan, di mana penyimpanan itu dilakukan di ruangan bersuhu sekitar 20 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembapan relatif rendah untuk menjaga tingkat stabilitas dormasi biji. Nah, pada proses ini biji itu dibiarkan beristirahat dalam kondisi kering selama 1 sampai dengan 2 bulan agar dia dapat mengalami proses pematangan fisiologisnya. Nah, selama masa penyimpanan ini, benih harus dilindungi dari serangan hama gudang seperti kumbang kecil ataupun jamur permukaan yang dapat mengganggu struktur kulit biji. Nah, ketelitian dalam menjaga kondisi penyimpanan ini menjadi kunci penting untuk menjaga daya kecambah benihnya itu nanti tetap tinggi. Adapun faktor kebersihan dan sanitasi pada saat persiapan benih juga itu tidak boleh diabaikan, di mana semua peralatan seperti wadah, saringan, serta alat ukur suhu itu harus disterilkan terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasi jamur. Air yang digunakan untuk perendamannya juga itu sebaiknya air bersih yang bebas dari logam berat dan juga zat kimia yang berbahaya. Nah, dalam beberapa kasus, petani itu menggunakan larutan fungisida ringan untuk mencegah pertumbuhan jamur patogen selama proses perendamannya. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa perkecambahan sawit merupakan kombinasi antara ilmu fisiologi tumbuhan dan juga prinsip kehati-hatian dalam menjaga kebersihan lingkungan benih. Nah, pada akhirnya tahap persiapan, benih bukan hanya, tentang persoalan teknisnya saja, tetapi juga tentang strategi manajemen mutu yang menentukan tingkat keberhasilan tahap berikutnya. Di mana apabila terdapat kesalahan kecil seperti penyimpanan di tempat yang lembab atau penggunaan air yang tidak bersih, itu bisa menyebabkan penurunan drastis pada eee, tingkat daya tumbuh, proses perkecambahan. Nah, slide berikutnya yaitu terkait tentang tahapan pemanasan dan juga pengkondisian benih. Di mana pada tahap pemanasan ini merupakan inti dari proses pemecahan dormansi biji kelapa sawit. Nah, pada kondisi alami, biji sawit itu memiliki lapisan yang cukup keras yang menghambat masuknya air dan oksigen ke embrio, sehingga tanpa perlakuan khusus, biji bisa tetap dorman hingga bertahun-tahun. Di mana proses pemanasan buatan dilakukan dengan cara menempatkan benih dalam ruang khusus atau oven dengan suhu 30
39 sampai dengan 40 derajat Celcius selama 60 hari ataupun 2 bulan. Nah, pemanasan yang stabil itu dapat membantu mempercepat reaksi kimia yang terdapat di dalam biji, mengaktifkan enzim, dan melemahkan lapisan lignin pada kulit biji agar lebih mudah untuk menyerap air. Nah, selama proses pemanasan ini, kelembapan udara di ruang germinator itu harus dijaga pada kisaran 80 sampai dengan 85%. Di mana kelembapan yang terlalu rendah itu dapat menyebabkan biji mengering berlebihan dan juga embrionya akan mati. Sementara kelembapan yang terlalu tinggi itu dapat memicu pertumbuhan jamur. Nah, oleh karena itu, pengaturan ventilasi dan pemantauan suhu menjadi aspek yang cukup penting, di mana operator biasanya itu mereka memeriksa suhu setiap 6 jam dan membalik posisi benih setiap 2 minggu untuk memastikan distribusi panas yang merata. Tahapan ini membutuhkan ketelitian tinggi karena penyimpangan yang kecil saja terjadi itu bisa berdampak besar terhadap daya kecambah. Nah, selama 60 hari pemanasannya ini dilakukan proses resting atau pendinginan untuk mengembalikan kelembapan alami biji, di mana biji dikeluarkan dari ruang panas dan dibiarkan pada suhu ruang selama 10 sampai dengan 14 hari. Tujuannya agar metabolisme embrio itu dapat menyesuaikan diri sebelum tahap perendaman akhir, di mana pada fase ini, biji yang terlalu kering itu dapat direndam kembali dengan air bersuhu hangat untuk menormalkan kadar air internalnya. Nah, proses ini itu juga memungkinkan terjadinya pelepasan tekanan internal akibat perubahan suhu yang ekstrim selama masa pemanasan. Tahapan akhir sebelum perkecambahan aktualnya itu adalah perendaman ulang dan penyimpanan lembab atau conditioning, di mana biji ditempatkan dalam kantong plastik tertutup dengan media lembab seperti serbuk gergaji steril ataupun pasir yang basah selama 2 sampai dengan 3 minggu. Nah, lingkungan yang lembab ini itu dapat mendukung proses fisiologis lanjutan yang mendorong munculnya radikula. Benih yang sudah menunjukkan tanda-tanda retak atau tumbuh akan segera dipindahkan ke tahap berikutnya untuk menghindari kerusakan embrio, di mana keseragaman kondisi benih pada tahap ini itu sangat penting agar perkecambahan yang dihasilkan itu seragam dan juga dia berkualitas tinggi. Berikutnya yaitu proses perkecambahan dan pemeriksaan kecambah. Nah, proses perkecambahan itu dimulai ketika biji menunjukkan tanda-tanda aktivitas fisiologis berupa pecahnya lapisan testa dan juga munculnya radikula, di mana biji yang sudah siap diletakkan di ruang inkubasi dengan suhu berkisaran 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan juga tingkat kelembapannya yaitu berkisaran 90%. Nah, kondisi ini menyerupai lingkungan tropis alami yang lembab dan juga hangat. Media yang digunakan itu biasanya berupa pasir halus atau serbuk gergaji steril yang menjaga kelembapan tanpa menghambat tingkat pertumbuhan akarnya. Nah, tahap ini itu berlangsung sekitar 3 sampai dengan 4 minggu hingga kecambahnya itu mencapai panjang yang ideal itu berkisaran antara 2 sampai dengan 3 cm. Nah, selama proses inkubasi ini, benih harus diperiksa setiap harinya untuk memastikan tidak terjadi serangan jamur atau busuk akar, di mana kecambah yang sehat itu memiliki radikula berwarna putih bersih dan plumula yang tumbuh tegak. Nah, bila ditemukan kecambah berwarna kecoklatan atau lembek, nah segera dipisahkan agar tidak menulari kecambah lainnya. Nah, prosedur pemisahan ini penting karena penyakit jamur itu dapat menyebar secara cepat di lingkungan yang lembab.
Pemeriksaan rutin juga membantu memastikan bahwa hanya kecambah terbaik yang akan dipindahkan ke tahap berikutnya, di mana tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan kecambah yang melibatkan proses penyortiran berdasarkan ukuran dan juga bentuk pertumbuhannya. Nah, kecambah yang terlalu pendek, bengkok, atau memiliki dua pucuk itu biasanya dianggap tidak layak. Sortasi dilakukan secara manual oleh teknisi berpengalaman karena perbedaan yang kecil dalam struktur radikula dapat menentukan kemampuan tumbuh di fase pembibitan. Setelah disortir, kecambah sehat dimasukkan ke wadah lembab agar tidak mengering selama ditanam di pre-nursery. Nah, kedisiplinan dalam melakukan seleksi kecambah ini itu menjadi dasar yang penting dalam menjaga kualitas bibit kelapa sawit nantinya. Selain kesehatan fisik, keseragaman pertumbuhan juga menjadi indikator penting keberhasilan pada perkecambahan, di mana semakin seragam panjang radikula dan juga plumula yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan prosesnya, di mana keseragaman ini akan memudahkan proses penanaman dan juga pemeliharaan di tahap selanjutnya. Kecambah yang seragam juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan selama proses inkubasi ini terkendali dengan baik dan benih yang digunakannya itu memiliki viabilitas yang tinggi. Nah, proses perkecambahan yang baik itu mencerminkan sinergi antara faktor genetik benih dan juga manajemen teknis di lapangan, di mana keduanya itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tahap perkecambahan itu harus dijalankan dengan prinsip ketelitian dan disiplin tinggi agar dapat menghasilkan bibit yang kuat, seragam, dan juga produktif di masa depan. Nah, berikutnya yaitu terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkecambahan. Di mana keberhasilan perkecambahan kelapa sawit itu tidak hanya bergantung pada kualitas benihnya saja, tetapi juga pada interaksi kompleks antara berbagai faktor lingkungan, suhu, kelembapan, aerasi, cahaya, serta kualitas media. Itu merupakan variabel utama yang harus dikelola dengan cermat. Suhu yang optimal itu berada pada kisaran 38 sampai dengan 40 derajat Celcius selama tahap pemanasan eh, oh, selama tahap pemanasan dan 28 sampai dengan 30 derajat Celcius selama tahap inkubasi. Perubahan suhu di luar kisaran tersebut dapat menurunkan daya kecambah secara signifikan. Oleh karena itu, kestabilan suhu itu menjadi indikator pertama yang menentukan keberhasilan pada proses ini. Kelembapan merupakan faktor kedua yang sangat mempengaruhi kemampuan benih untuk melakukan imbibisi air. Tanpa kelembapan yang cukup, embrio tidak dapat mengaktifkan enzim-enzim metabolik yang berperan dalam pertumbuhan awal. Nah, namun kelembapan yang secara berlebih justru dapat menyebabkan anaerobiosis yang menghambat respirasi sel. Di mana keseimbangan antara kelembapan yang tinggi dan aerasi itu cukup harus dicapai agar proses perkecambahannya itu berlangsung secara optimal. Di mana kegagalan menjaga keseimbangan ini sering menjadi penyebab utama tingginya angka kematian embrio di ruang perkecambahan. Faktor ketiga adalah kualitas media perkecambahan, di mana media harus memiliki kemampuan menahan air yang baik tanpa menjadi terlalu padat. Pasir halus steril itu atau campuran serbuk gergaji yang disterilisasi dengan panas sering digunakan karena mampu menjaga kelembapan secara stabil dan memungkinkan akar tumbuh secara bebas. Selanjutnya, aspek biologis seperti mutu genetik dan viabilitas benih itu berperan penting dalam menentukan keberagaman hasil, di mana benih dari varietas unggul
biasanya memiliki struktur embrio yang lebih aktif dan tangguh terhadap fluktuasi lingkungan. Nah, viabilitas benih menurun seiring dengan berjalannya waktu, di mana sehingga penting untuk menggunakan benih yang masih segar dan tidak disimpan terlalu lama. Pemantauan tingkat kelembapan benih selama penyimpanan juga harus dilakukan secara rutin untuk menjaga daya hidupnya. Yang terakhir yaitu faktor manusia yang menjadi elemen penentu yang sering diabaikan. Keahlian operator dalam mengatur suhu, melakukan sortasi, dan juga menjaga kebersihan ruangan perkecambahan itu sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Di mana kesalahan kecil seperti lupa mengganti air perendaman atau tidak memeriksa ventilasi itu dapat menyebabkan kegagalan secara massal. Oleh karena itu, pelatihan tenaga teknis dan prosedur dan penerapan prosedur operasional standar ataupun SOP itu menjadi kunci dalam menjaga konsistensi dan mutu hasil perkecambahan yang ada pada kelapa sawit. Selanjutnya itu media dan lingkungan perkecambahan. Media perkecambahan itu memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kecambah kelapa sawit, di mana media yang digunakan itu harus mampu menjaga kelembapan stabil tanpa menimbulkan genangan air, serta cukup gembur agar radikula dapat menembus permukaan dengan mudah. Umumnya, pasir halus steril atau campuran serbuk gergaji itu digunakan karena mampu menjaga aerasi dan menjaga pembusukan akar. Nah, media juga harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan panas atau fungisida ringan untuk memastikan tidak ada jamur atau bakteri patogen yang menghambat pertumbuhan embrio. Nah, kondisi lingkungan sekitar ruangan perkecambahan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan, di mana ruangan harus bersih, memiliki ventilasi cukup, dan bebas dari hama kecil seperti semut atau serangga yang bisa mengganggu kecambah. Pencahayaan alami yang difilter lembut lebih disarankan daripada cahaya langsung, sebab intensitas cahaya tinggi itu dapat meningkatkan suhu media secara drastis. Dalam skala besar, ruang perkecambahan biasanya itu dilengkapi dengan sistem kontrol suhu otomatis agar kondisi lingkungannya itu tetap stabil. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan suhu dan kelembapan berada dalam kisaran yang ideal. Suhu udara yang stabil menjadi elemen paling kritis dalam menjaga proses fisiologis kecambah, di mana jika suhu terlalu tinggi, proses respirasi berlangsung terlalu cepat dan dapat menyebabkan pengeringan embrio. Sementara suhu rendah itu memperlambat aktivitas metabolisme dan juga dapat memperpanjang waktu perkecambahan. Nah, idealnya suhu di ruangan perkecambahan itu sekitar 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan toleransi fluktuasi maksimal itu sebesar 2 derajat Celcius. Di mana kestabilan ini tidak hanya menjaga aktivitas enzim tetap optimal, tetapi juga untuk mencegah stres fisiologis pada kecambah yang baru tumbuh. Kebersihan lingkungan perkecambahan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan kecambah saja, tetapi juga pada tingkat keberhasilan secara keseluruhan. Nah, kontaminasi jamur atau serangga di ruangan germinator itu dapat menyebabkan kerugian besar karena menyebar cepat ke seluruh batch benih. Oleh sebab itu, penerapan protokol kebersihan seperti desinfeksi lantai, peralatan, dan tangan pekerja menjadi kewajiban yang rutin. Nah, langkah ini sering diabaikan oleh pembibit kecil, padahal justru inilah yang menjadi penentu utama kualitas hasil perkecambahannya nanti. Berikutnya yaitu pengelolaan suhu dan kelembapan ruang perkecambahan.
Suhu dan kelembapan merupakan dua faktor yang saling berkaitan erat dan mempengaruhi seluruh proses perkecambahan. Suhu menentukan kecepatan reaksi enzimatik dalam embrio, sementara kelembapan itu berfungsi untuk menjaga aktivitas metabolik tetap berjalan. Dalam praktiknya, ruang perkecambahan kelapa sawit itu dijaga pada suhu stabil berkisaran 39 sampai dengan 40 derajat Celcius selama pemanasan dan selama masa pemanasannya dan 28 sampai dengan 30 derajat Celcius pada tahap inkubasinya. Kelembapan relatif ruang dijaga antara 85 sampai dengan 90% dengan bantuan sistem pelembab otomatis atau pengabutan manual. Ketidakseimbangan dua faktor ini dapat mengakibatkan kecambah gagal tumbuh secara sempurna. Selama tahap pemanasan, suhu harus naik secara bertahap agar biji tidak mengalami kejutan ternal, di mana pemanasan yang terlalu cepat dapat menyebabkan retakan tidak merata pada kulit biji, sehingga embrio terpapar udara terlalu dini dan juga kering. Sebaliknya nih, suhu yang meningkat perlahan itu dapat membantu penyesuaian fisiologis dan aktivitasi enzim di dalam biji secara alami. Kelembapan juga harus dikontrol agar kulit biji tetap lentur selama proses ini. Banyak pembibit menggunakan termohygrometer digital untuk memastikan suhu dan kelembapan terukur setiap saatnya. Di mana pengaturan suhu dan kelembapan juga memerlukan pemahaman terhadap perilaku ternal ruang perkecambahan. Dinding dan atap ruangan biasanya dilapisi bahan isolator agar panas tidak menyebar keluar dan mengganggu stabilitas internal. Sementara itu, lantai sering diberi lapisan pasir lembab untuk membantu mempertahankan kelembapan dasar. Kombinasi teknik ini memungkinkan distribusi panas yang merata di seluruh ruangan, sehingga setiap benih itu mengalami kondisi yang sama dan perkecambahan berjalan secara serempak. Pemantauan suhu ini dilakukan minimal 3 kali sehari untuk memastikan tidak terjadi fluktuasi ekstrim. Dalam pembibitan skala besar, sensor digital terhubung dengan sistem alarm akan memberi peringatan apabila suhu melebihi ambang batas aman. Data suhu dan kelembapan juga dicatat setiap hari untuk evaluasi dan juga dokumentasi. Nah, selain sistem pengaturan yang secara otomatis itu, faktor manusia tetap memainkan peran penting dalam menjaga suhu dan juga kelembapan, di mana operator yang berpengalaman itu mampu mengenali tanda-tanda fisik perubahan lingkungan, seperti embun di dinding atau kelembapan berlebih di media. Keterampilan ini sering kali menjadi keunggulan tersendiri di lapangan, terutama di lokasi yang belum menggunakan teknologi otomatis. Nah, sinergi antara keterampilan manusia dan juga teknologi modern ini bisa menjadikan pengelolaan lingkungan perkecambahan semakin efisien dan juga presisi. Nah, berikutnya pengendalian hama dan penyakit pada tahap perkecambahan. Nah, pada tahap perkecambahan merupakan fase yang sangat rentan terhadap gangguan hama dan penyakit karena kondisi lingkungan yang lembab, hangat, dan kaya bahan organik. Kondisi ini ideal bagi pertumbuhan jamur dan juga bakteri, terutama jika kebersihan ruang perkecambahan kurang diperhatikan. Nah, penyakit yang paling sering muncul pada tahap ini adalah serangan jamur Aspergillus, Penicillium, dan Rhizoctonia yang menyebabkan busuk biji dan kecambah. Infeksi jamur tersebut dapat menghambat pertumbuhan embrio, bahkan dapat menyebabkan kematian total jika tidak segera ditangani.
Oleh karena itu, sanitasi lingkungan itu menjadi faktor kunci untuk mencegah gangguan penyakit sejak awal. Langkah pertama dalam pengendalian penyakit adalah memastikan bahwa seluruh media dan peralatan steril sebelum digunakan. Sterilisasi dapat dilakukan dengan pemanasan, perendaman, menggunakan larutan fungisida ringan, ataupun penyemprotan desinfektan. Nah, peralatan yang digunakan untuk memindahkan atau memeriksa kecambah itu sebaiknya tidak dipakai bergantian tanpa pembersihan ulang. Selain itu, penggunaan air bersih yang bebas dari kontaminasi mikroorganisme juga menjadi syarat utama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan yang konsisten akan menekan risiko penyebaran penyakit antar batch benih. Nah, selain penyakit jamur, beberapa jenis hama juga bisa menggunakan tahap menghambat tahap eh, perkecambahan, seperti semut, rayap, ataupun serangga kecil yang tertarik oleh kelembapan dan juga aroma organiknya. Kehadiran hama ini bisa mengganggu struktur media dan menyebabkan kecambah itu rusak. Untuk mencegahnya, ruang perkecambahan perlu diberi perangkap hama dan dijaga kebersihannya dari sisa bahan organik yang dapat menarik serangga. Dalam beberapa kasus, penggunaan insektisida alami berbahan nabati seperti ekstrak serai atau daun mimba dapat diterapkan untuk menekan populasi hama tanpa merusak embrio. Kelembapan ruang yang tinggi sering menjadi penyebab utama munculnya penyakit jamur. Nah, karena itu, sistem ventilasi itu harus berfungsi secara optimal untuk menjaga keseimbangan udara. Setiap kali kelembapan meningkat di atas 90%, sirkulasi udara perlu ditingkatkan dengan membuka ventilasi ataupun menggunakan kipas. Dengan demikian, pertumbuhan jamur dapat ditekan tanpa mengganggu kondisi fisiologis kecambahnya. Akhirnya, pengendalian hama dan penyakit pada tahap perkecambahan tidak hanya bergantung pada satu teknik saja, tetapi merupakan kombinasi dari kebersihan, pengawasan rutin, dan juga manajemen lingkungan yang disiplin. Di mana proses ini itu memerlukan tingkat ketelitian tinggi serta koordinasi antar pekerja agar setiap potensi ancaman dapat segera diatasi. Selanjutnya yaitu penanganan dan pemindahan kecambah ke pre-nursery. Nah, setelah tadi kecambahnya sudah mencapai panjang yang ideal yaitu 2-3 cm, tahap selanjutnya adalah pemindahan ke pre-nursery atau pembibitan awal. Nah, proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kecambah pada fase ini itu masih sangat rentan terhadap kerusakan mekanisnya. Sebelum pemindahan ini dilakukan, media dan polybag di pre-nursery itu harus disiapkan terlebih dahulu dengan campuran tanah topsoil, pasir, dan pupuk organik dalam perbandingan yang seimbang. Campuran ini berfungsi untuk menyediakan aerasi dan nutrisi awal bagi pertumbuhan akar muda, di mana media harus disterilisasi terlebih dahulu untuk mencegah penularan penyakit yang ada pada tanah. Pemindahan kecambah itu dilakukan pada pagi atau sore hari, ketika suhu udara tidak terlalu tinggi untuk menghindari stres pada bibit. Nah, setiap kecambah diambil dengan hati-hati menggunakan pinset yang steril dan dipindahkan ke polybag tanpa merusak radikulanya. Akar kecambah itu harus ditanam dengan posisi tegak dan kedalaman sekitar 2 sampai dengan 3 cm di bawah permukaan tanah. Setelah penanaman, media disiram dengan air bersih hingga lembab untuk membantu adaptasi awal. Nah, proses ini itu terlihat sederhana, tetapi apabila kesalahan kecil terjadi seperti kedalaman tanam yang tidak tepat dan dapat menyebabkan pertumbuhannya itu terhambat.
Nah, berikutnya yaitu monitoring pertumbuhan dilakukan itu secara rutin untuk memastikan bibit dapat beradaptasi dengan baik. Di mana parameter yang diamati antara lain itu tinggi bibit, warna daun pertama, dan juga tingkat perkembangan akarnya. Bibit yang tumbuh lambat atau menunjukkan gejala layu itu perlu dipindahkan ke tempat yang lebih teduh dan disiram dengan volume air yang lebih sedikit. Catatan pertumbuhan setiap batch kecambah itu harus dibuat agar proses pembibitan dapat dievaluasi secara objektif. Data ini akan menjadi acuan dalam menentukan tingkat efisiensi proses perkecambahan dan juga tingkat keberhasilan adaptasi kecambah. Kecambah yang berhasil beradaptasi menunjukkan daun pertama berwarna hijau segar dan akar yang tumbuh aktif. Nah, pada fase ini, pemberian pupuk daun ringan bisa dimulai untuk merangsang pembentukan klorofil dan memperkuat pertumbuhan vegetatifnya. Pupuk yang digunakan sebaiknya mengandung nitrogen tinggi dengan dosis yang rendah. Misalnya nih, larutan urea yang encer, pemupukan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengenai bagian pucuk langsung, karena dapat menyebabkan luka bakar pada jaringan muda. Semua perlakukan pada tahap ini itu bertujuan untuk membantu bibit tumbuh kuat dan siap menghadapi kondisi lapangan. Berikutnya yaitu evaluasi keberhasilan dan standar mutu kecambah. Setiap tahapan perkecambahan itu harus dievaluasi secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar atau SOP, di mana evaluasi itu dilakukan dengan mengukur persentase kecambah yang berhasil tumbuh dari total biji yang diproses. Nah, tingkat keberhasilan ideal dalam industri pembibitan kelapa sawit itu berkisaran antara 85 sampai dengan 95%. Nilai ini itu dapat mencerminkan tingkat efektivitas manajemen suhu, kelembapan, serta kualitas benih yang digunakan. Evaluasi juga mencakup analisis penyebab kegagalan seperti serangan jamur, ketidaksesuaian suhu, atau kesalahan teknis selama proses pemanasan dan juga proses inkubasi. Selain tingkat keberhasilan, keseragaman kecambah menjadi indikator penting mutu. Kecambah yang seragam itu menandakan bahwa seluruh biji mengalami kondisi lingkungan yang relatif seragam. Hal ini menandakan bahwa seluruh biji mengalami kondisi lingkungan yang relatif sama selama masa perkecambahan. Keseragamannya itu diukur berdasarkan panjang radikula dan juga plumula, serta bentuk pertumbuhan awalnya itu bagaimana. Ketidakseimbangan pertumbuhan seringkali disebabkan oleh distribusi suhu yang tidak merata dalam ruang germinator. Nah, oleh karena itu, hasil evaluasi keseragaman digunakan untuk memperbaiki tata letak atau sistem sirkulasi udara di ruang perkecambahan. Evaluasi mutu juga mencakup pemeriksaan visual terhadap kondisi fisiologis kecambah, di mana kecambah sehat itu ditandai dengan warna putih bersih pada radikulanya, ujung akar yang aktif tumbuh, dan plumula tegak lurus. Nah, kecambah yang rusak, bengkok, ataupun berwarna kecoklatan itu harus disingkirkan karena berpotensi gagal tumbuh di tahap selanjutnya. Pemeriksaan ini dilakukan secara manual nih oleh petugas berpengalaman untuk memastikan bahwa hanya kecambah terbaik yang diteruskan ke pembibitan. Proses seleksi yang ketat ini menjadi bagian yang penting dari jaminan mutu bibit sawit yang akan diberikan kepada konsumen nantinya. Selain pemeriksaan teknis, evaluasi keberhasilan juga mencakup aspek ekonomi, di mana pembibit itu mereka harus menghitung efisiensi biaya produksi dibandingkan jumlah kecambah layak tanam yang dihasilkan. Tingkat keberhasilan yang rendah itu dapat meningkatkan biaya em,
per unit bibit sehingga mempengaruhi profitabilitasnya. Oleh karena itu nih, hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan strategi perbaikan dan efisiensi operasional di tahap berikutnya. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya langkah administratif saja, tetapi juga menjadi alat yang strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas, di mana setiap data hasil evaluasi itu harus dianalisis secara menyeluruh agar kesalahan di masa lalu itu tidak terulang kembali. Selanjutnya yaitu teknik penyimpanan benih sebelum perkecambahan. Selama proses perkecambahan itu dimulai, benih kelapa sawit perlu melalui tahapan penyimpanan yang berfungsi menjaga viabilitas dan mematangkan embrio secara fisiologis. Nah, penyimpanan ini biasanya dilakukan selama 1 sampai 2 bulan setelah benih dikeluarkan dari buahnya. Tujuan utama penyimpanan ini adalah untuk menurunkan kadar air biji secara perlahan agar tidak mengalami pembusukan, serta memberi waktu bagi embrio untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sebelum dipanaskan. Dengan pengaturan suhu dan kelembapan yang tepat, daya hidup benih dapat dipertahankan lebih dari 6 bulan. Nah, selama masa penyimpanan, benih disusun dalam wadah atau karung kain yang memungkinkan sirkulasi udara. Setiap lapisan benih tidak boleh terlalu tebal atau agar panas dan kelembapan tidak terperangkap di dalamnya. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap minggu untuk memastikan tidak ada biji yang berjamur atau berbau asam. Jika ditemukan tanda-tanda kerusakan, biji itu harus segera dikeluarkan dan juga dibersihkan. Petugas juga perlu memantau kadar air dengan menggunakan alat pengukur kelembapan biji agar proses penyimpanan tetap berada dalam kondisi ideal. Nah, langkah-langkah ini itu untuk mencegah kehilangan viabilitas akibat kondisi penyimpanan yang tidak stabil. Adapun faktor kebersihan itu menjadi aspek penting dalam penyimpanan benih. Gudang penyimpanan itu harus kering, bersih, dan juga bebas hama gudang, dan memiliki ventilasi yang baik. Serangan kumbang kecil, semut, ataupun rayap itu dapat merusak kulit biji dan mengurangi kemampuan embrio untuk berkecambah. Oleh karena itu, desinfeksi rutin menggunakan larutan antiseptik ringan atau asap belerang itu sering dilakukan sebelum benihnya itu disimpan. Di mana pengendalian lingkungan yang higienis itu dapat menjamin bahwa kualitas benih itu tidak menurun sebelum proses perkecambahannya itu dimulai. Dalam skala industri, beberapa perusahaan mereka itu menerapkan sistem penyimpanan terkendali menggunakan ruang pendingin ataupun cold storage. Sistem ini itu memungkinkan suhu dan juga kelembapan dapat diatur secara presisi untuk mempertahankan stabilitas fisiologis benih dalam jangka waktu yang lama. Penyimpanan juga dapat berfungsi sebagai tahap seleksi alami terhadap benih yang kurang kuat. Nah, benih dengan kualitas fisiologis yang rendah ini biasanya akan menunjukkan tanda-tanda degradasi lebih cepat, seperti kulit mengeriput ataupun warna berubah menjadi gelap. Dengan demikian, penyimpanan memberikan kesempatan bagi pembibit untuk menyingkirkan biji yang tidak layak ini sebelum memasuki proses pemanasan. Nah, pada proses seleksi alami ini menjadi keuntungan tambahan dalam meningkatkan efisiensi perkecambahan. Selanjutnya yaitu dormansi dan aktivitas fisiologis biji. Dormansi pada biji kelapa sawit adalah kondisi fisiologis di mana embrio tidak segera tumbuh meskipun berada dalam lingkungan yang sesuai. Dormansi ini disebabkan oleh lapisan keras pada kulit biji yang menghambat penyerapan air dan gas, serta aktivitas enzim yang belum optimal.
Untuk mengatasi dormansi tersebut, diperlukan perlakuan khusus berupa pemanasan terkontrol selama beberapa minggu agar struktur fisik dan kimia dalam biji berubah. Nah, proses ini bertujuan mematahkan dormansi dan mengaktifkan kembali sistem metabolisme embrio sehingga siap untuk berkecambah. Nah, selain faktor fisik, hormon tumbuhan seperti asam absisat dan giberelin juga berperan dalam regulasi dormansi, di mana tingkat kadar ABA atau asam abisat dan dalam biji itu menyebabkan penundaan perkecambahan. Sedangkan GA atau giberelin mendorong pertumbuhan embrio di mana proses pemanasan membantu menurunkan kadar ABA dan meningkatkan sintesis GA secara alami. Dengan demikian, keseimbangan hormonal yang tercapai selama pemanasan menjadi pemicu utama terjadinya perkecambahan pada kelapa sawit. Dalam praktik lapangan, dormansi tidak dipatahkan dengan baik dapat menyebabkan tingkat keberhasilannya itu rendah. Sebagian benih mungkin tetap dorman dan tidak berkecambah meskipun telah melalui proses pemanasan. Nah, untuk itu, beberapa pembibit melakukan perlakuan tambahan seperti perendaman dengan larutan gibberellin atau perlakuan mekanis berupa pengikisan sebagian kulit biji. Nah, langkah-langkah ini itu dapat membantu meningkatkan keseragaman dan mempercepat proses perkecambahan. Selain itu juga, faktor genetik juga mempengaruhi tingkat dormansi, di mana varietas hasil persilangan tertentu itu memiliki kulit biji lebih keras dibanding dengan yang lainnya, sehingga memerlukan waktu pemanasan yang lebih lama. Pengetahuan tentang karakteristik genetik ini penting untuk menentukan perlakuan yang sesuai agar tidak dapat merusak embrio. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan faktor genetik, fisiologis, dan juga lingkungan ini menjadi dasar keberhasilan dalam mengatasi dormansi biji pada kelapa sawit. Sehingga dengan begitu, pemahaman tentang dormansi biji bukan hanya penting bagi teknisi pembibitan saja, tetapi juga bagi peneliti yang ingin meningkatkan efisiensi produksi benih, di mana penelitian mengenai dormansi telah berkembang ke arah bioteknologi, termasuk bagaimana analisis gen pengatur dormansi dan respon embrio terhadap suhu. Selanjutnya mengenai tentang fisiologi dan biokimia selama perkecambahan. Perkecambahan kelapa sawit merupakan hasil interaksi antara proses fisiologis dan juga biokimia di dalam biji. Ketika biji menyerap air, jaringan embrio itu mengalami pembengkakan dan membran sel yang semula kering itu mulai aktif kembali. Proses ini memicu aktivitas enzimatik yang mengubah cadangan makanan menjadi energi, di mana pati dipecah menjadi gula oleh enzim amilase, lemak diuraikan oleh lipase, sedangkan protein dihidrolisasi oleh protes menjadi asam amino. Semua zat ini digunakan untuk membentuk jaringan baru yang menjadi dasar pertumbuhan radikula dan juga plumulanya. Nah, selama fase awal, respirasi sel itu meningkat secara tajam karena embrio itu membutuhkan energi yang tinggi untuk memulai pertumbuhan. Proses ini membutuhkan oksigen dalam jumlah yang cukup, sehingga aerasi menjadi faktor yang penting. Kekurangan oksigen itu dapat menyebabkan proses respirasi bergeser ke arah anaerob, sehingga menghasilkan energi yang rendah dan asam laktat yang merusak jaringan embrio. Oleh sebabnya, pengaturan aerasi di ruang perkecambahan itu menjadi hal krusial bagi keberhasilan fisiologis biji.
Dalam tahap lanjut, pembentukan radikula itu menjadi indikator nyata dari aktivitas fisiologis yang sukses, di mana radikula yang muncul pertama kali itu berfungsi untuk menyerap air dan juga nutrisi dari media. Kemudian diikuti oleh perkembangan plumula yang akan menjadi batang dan daun pertama. Nah, pada titik ini, cadangan makanan dalam endosperma mulai habis dan tanaman muda itu beralih pada fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan energi sendiri. Nah, proses transisi ini menandai keberhasilan penuh dari tahap perkecambahan. Aktivitas biokimia juga itu biasanya dipengaruhi oleh suhu lingkungan, di mana suhu optimalnya itu berada di 28 sampai dengan 30 derajat Celcius, memungkinkan enzim bekerja pada efisiensi yang maksimal. Apabila suhu lebih tinggi, itu bisa menyebabkan denaturasi protein. Sementara apabila suhunya lebih rendah, itu dapat memperlambat reaksi kimia. Oleh karena itu, stabilitas suhu di ruang perkecambahan itu menjadi syarat utama untuk menjaga kelancaran reaksi biokimianya. Sehingga keseimbangan energi ini itu mendukung perkembangan embrio secara harmonis. Sedangkan dari sisi fisiologi, keberhasilan perkecambahan itu dapat diukur melalui kecepatan dan juga keseragaman munculnya kecambah. Semakin cepat dan juga seragam prosesnya, maka semakin baik kondisi fisiologis biji. Apabila ketidakteraturan itu dapat menandakan adanya gangguan biokimia seperti defisiensi enzim ataupun ketidakseimbangan hormonal. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek fisiologi dan juga biokimia ini dapat memberikan landasan ilmiah bagi pembibit untuk mengoptimalkan seluruh tahapan perkecambahan pada kelapa sawit. Nah, berikutnya terkait pemilihan dan penanganan benih unggul. Pemilihan benih unggul menjadi langkah strategis dalam memastikan produktivitas jangka panjang kelapa sawit, di mana benih unggul itu harus memiliki viabilitas yang tinggi, daya tumbuh yang cepat, serta ketahanan terhadap stres lingkungan. Biasanya benih yang digunakan itu berasal dari hasil persilangan antara Dura dan juga Pisifera yang menghasilkan keturunan tipe Tenera dengan produksi minyak lebih tinggi dan juga tempurung yang lebih tipis. Pemilihan benih seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi saja, tetapi juga menjamin keseragaman pertumbuhan di lapangan. Nah, proses penanganan benih unggul itu dimulai sejak panen buah dari pohon induknya. Buah yang dipanen itu harus benar-benar matang agar embrio di dalamnya itu dapat berkembang secara sempurna. Setelah dipanen, buah kemudian direndam dalam air untuk memisahkan yang kosong ataupun yang tidak layak. Biji yang tenggelam kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kadar airnya itu mencapai kisaran 12 sampai dengan 14%. Pengeringan yang terlalu lama itu harus dihindari karena hal tersebut dapat merusak embrionya. Selanjutnya, benih disortir berdasarkan ukuran dan juga berat. Benih yang seragam itu cenderung memiliki kecepatan perkembangan yang sama, menghasilkan kecambah yang lebih seragam pula nantinya. Nah, dalam proses ini, benih yang cacat, retak, ataupun terserang jamur itu akan dibuang, agar tidak menurunkan kualitas keseluruhannya. Sortasi dilakukan secara manual dengan bantuan alat ukur dan pengamatan visual oleh tenaga yang berpengalaman. Keseragaman ini itu bisa menjadi modal penting dalam keberhasilan perkecambahan massal. Nah, untuk menjamin mutu, benih unggul itu seringkali disertai dengan sertifikasi dari lembaga resmi seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit ataupun PPKS.
Sertifikat ini mencantumkan asal-usul benih, tingkat viabilitas, serta hasil laboratorium. Nah, dengan adanya sertifikasi, pembibit dapat memastikan bahwa benih yang digunakan itu memenuhi standar nasional. Penggunaan benih tidak bersertifikat itu dapat beresiko yang tinggi karena tidak ada jaminan terkait kemurnian genetik atau daya tumbuhnya. Nah, pemilihan dan penanganan benih unggul itu bukan sekedar pada tahap teknisnya saja, tetapi juga investasi jangka panjang bagi keberlanjutan perkebunan. Benih yang bermutu akan menghasilkan tanaman dengan produktivitas tinggi dan umur ekonomis panjang. Apabila terjadi kesalahan pada tahap awal, ini sulit untuk diperbaiki di kemudian hari. Sehingga penting bagi pembibit untuk menerapkan standar mutu tinggi sejak tahap seleksi benih. Dengan penerapan sistem mutu yang konsisten, industri kelapa sawit Indonesia dapat terus menghasilkan bibit unggul yang kompetitif di pasar global. Nah, selanjutnya yaitu terkait pengaruh faktor genetik terhadap daya tahan kecambah. Faktor genetik merupakan penentu utama dalam menentukan daya kecambah dan kualitas bibit pada kelapa sawit. Setiap varietas itu mereka memiliki karakter genetik yang berbeda yang dapat mempengaruhi kecepatan tumbuh, ketahanan terhadap stres, dan keseragaman kecambah. Varietas hibrida seperti Dura di Expicifera itu memiliki keunggulan berupa daya kecambah tinggi, pertumbuhan cepat, dan produktivitas minyak yang optimal. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh kombinasi gen yang mengatur efisiensi metabolisme dan kemampuan embrio beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, di mana genetik juga berperan dalam menentukan tingkat dormansinya. Apabila varietas dengan lapisan kulit biji lebih keras, itu memerlukan waktu pemanasan lebih lama untuk memecah dormansinya. Sebaliknya nih, varietas dengan kulit biji yang tipis itu cenderung lebih cepat berkecambah. Perbedaan ini menunjukkan nih bahwa karakter morfologi biji berhubungan langsung dengan faktor genetik yang diwariskan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sifat genetik itu penting untuk menentukan perlakuan perkecambahan yang paling efisien bagi setiap jenis benih. Selain itu, faktor genetik menentukan respon fisiologis terhadap suhu dan juga kelembapannya. Beberapa gen itu mengatur produksi enzim tertentu yang dapat membantu biji dapat bertahan pada suhu tinggi ataupun kondisi yang kering. Di mana varietas unggul itu biasanya memiliki gen yang memungkinkan aktivitas enzim itu tetap stabil dalam berbagai kondisi. Dengan memahami peta genetik ini, sehingga para peneliti dapat mengembangkan benih yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan juga lingkungan yang ekstrim. Pemuliaan tanaman eee, kelapa sawit terus itu berkembang untuk memperbaiki daya kecambah dan produktivitasnya. Melalui teknik seleksi dan persilangan yang terarah, dihasilkan varietas baru yang memiliki keunggulan genetik spesifik, di mana keunggulan genetik juga berpengaruh pada konsistensi mutu bibit yang dihasilkan. Benih yang berasal dari pohon induk unggul itu menunjukkan keseragaman pertumbuhan yang lebih baik di lapangan. Di mana keseragaman ini itu penting untuk memudahkan manajemen tanaman dan memaksimalkan hasil panen nantinya. Oleh karena itu, penggunaan benih yang bersertifikat dengan identitas genetik jelas menjadi standar wajib dalam industri pembibitan modern. Berikutnya yaitu terkait tentang standar operasional prosedur ataupun SOP perkecambahan.
Penerapan standar operasional prosedur ataupun SOP itu merupakan dasar dari keberhasilan setiap proses perkecambahan kelapa sawit. SOP ini itu berfungsi sebagai panduan sistematis agar setiap tahapan dilakukan secara konsisten, efisien, dan terukur. Dalam konteks industri pembibitan, SOP mencakup seluruh aspek mulai dari penerimaan benih, penyimpanan, pemanasan, perendaman, hingga pemeriksaan kecambah. Tujuannya adalah untuk mengurangi variasi hasil akibat perbedaan perlakuan antar operator, sekaligus memastikan nih bahwa setiap batch benih memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, dengan adanya si SOP ini, pembibit dapat menjamin bahwa proses ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip ilmiah dan best practice di bidang perbenihan. Dalam tahap awal SOP itu menekankan pentingnya pemeriksaan mutu benih, di mana setiap benih yang diterima itu harus disertai dengan dokumen asal-usul dan juga sertifikat kualitas dari lembaga resmi seperti PPKS, di mana pemeriksaan fisik itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kerusakan pada kulit biji atau kontaminasi jamur, sehingga benih yang tidak sesuai standar itu langsung disingkirkan agar tidak mencemari batch yang lainnya. Setelah lolos dari pemeriksaan, benih itu disimpan di tempat yang bersih dan kering dengan sistem penomoran yang memudahkan pelacakan data nantinya. Selanjutnya, SOP pada tahap perendaman dan inkubasi itu untuk mengatur penggunaan air bersih yang diganti setiap harinya. Air yang digunakan sebaiknya itu memiliki pH yang netral dan juga bebas dari logam berat, di mana proses perendaman ini itu biasanya berlangsung selama 5 sampai dengan 7 hari sebelum benih ini dipindahkan ke media yang lembab. Nah, setelah radikulanya muncul, kecambah kemudian diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada yang busuk ataupun cacat. Nah, prosedur ini untuk memastikan bahwa hanya kecambah sehat yang diteruskan ke tahap pre-nursery. Selain aspek teknis, XOP juga mengatur tingkat kebersihan lingkungan dan kesehatan tenaga kerjanya nih, di mana operator diwajibkan menggunakan sarung tangan yang steril, masker, dan juga alas kaki yang bersih saat memasuki ruang perkecambahan. Setiap peralatan seperti wadah, saringan, dan termometer itu harus dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan juga sesudah digunakan. Di mana penerapan prinsip ini terbukti efektif dalam menekan penyebaran jamur penyebab penyakit yang ada pada perkecambahan. Dan juga, selanjutnya evaluasi penerapan SOP itu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan itu sudah sesuai dengan standarnya. Di mana tim pengawas mutu itu mereka bertanggung jawab untuk memeriksa catatan harian, juga untuk membandingkan nih hasil dengan target tingkat keberhasilan yang sudah mereka tetapkan sejak awal. Selanjutnya, itu terkait tentang penerapan teknologi modern dalam perkecambahan. Nah, perkembangan teknologi modern itu telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perkecambahan kelapa sawit. Salah satu inovasi utama adalah penggunaan ruang germinator otomatis yang dilengkapi dengan sistem pengatur suhu, kelembapan, dan aerasi berbasis sensor. Nah, sistem ini itu memungkinkan pengendalian lingkungan yang presisi, sehingga kondisi perkecambahan itu dapat disesuaikan secara real time. Dengan adanya teknologi ini, variasi hasil antar batch itu dapat diminimalkan dan tingkat keberhasilan itu meningkat hingga lebih dari 90%, di mana teknologi otomatis ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dalam pengawasan rutin.
Nah, selain sistem otomatis, teknologi digital juga digunakan untuk pemantauan data perkecambahan, di mana sensor terhubung dengan perangkat lunak komputer yang merekam data suhu, kelembapan, dan waktu secara terus-menerus. Informasi tersebut itu disimpan dalam basis data dan dapat dianalisis untuk menemukan pola optimal dalam proses perkecambahan. Nah, teknologi ini dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data. Sehingga dengan demikian, eh, setiap penyesuaian prosedur itu dilakukan berdasarkan bukti ilmiah, bukan sekedar pengalaman lapangan saja. Inovasi lain yang mulai diterapkan adalah penggunaan biostimulan dan juga zat pengatur tumbuh alami untuk mempercepat proses aktivasi embrio, di mana senyawa seperti gibberellin dan sitokinin dalam konsentrasi rendah dapat meningkatkan kecepatan perkecambahan dan keseragaman kecambah. Dengan begitu, penggunaan bahan alami ini itu lebih ramah lingkungan dibandingkan zat kimia sintetis, maaf. Teknik sterilisasi media menggunakan sinar ultraviolet ataupun sinar UV juga mulai diterapkan di ruang perkecambahan modern, di mana sistem ini itu dapat berfungsi untuk menekan populasi mikroorganisme patogen tanpa penggunaan bahan kimia. Sehingga dengan adanya penerapan teknologi ini, risiko penyakit jamur itu dapat ditekan secara signifikan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi itu tidak hanya terbatas pada tahap perkecambahan saja, tetapi juga mencakup sistem identifikasi benih dan teknologi barcode dan QR code, code digunakan untuk melacak asal-usul waktu pemanasan dan hasil setiap batch benih. Dengan penerapan teknologi modern ini, sehingga proses perkecambahan menjadi lebih efisien, akurat, dan juga ramah lingkungan. Nah, teknologi memungkinkan pembibit mengoptimalkan faktor lingkungan sesuai dengan kebutuhan fisiologis benih secara real time. Berikutnya yaitu contoh kasus nyata perkecambahan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh nyata dalam penerapan teknologi perkecambahan kelapa sawit di Indonesia, kita dapat meninjau kasus yang ada di Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan. Ini merupakan salah satu lembaga penelitian dan produksi benih kelapa sawit unggul bersertifikat yang diakui oleh pemerintah, di mana pada tahun 2022 PPKS Medan ini menerapkan sistem perkecambahan berbasis otomasi lingkungan dengan menggunakan ruang germinator cerdas yang mampu mengatur suhu, kelembapan, dan juga aerasi secara otomatis. Nah, sebelum teknologi ini digunakan, tingkat keberhasilan perkecambahan itu rata-rata hanya mencapai 83 sampai dengan 85%. Nah, setelah sistem baru ini diterapkan, tingkat keberhasilan melonjak hingga 36 sampai dengan oh sorry, melonjak hingga 96 sampai dengan 97%, sehingga menjadikannya salah satu inovasi pembibitan paling sukses di sektor perkebunan nasional. Nah, kasus PPKS Medan ini menunjukkan pentingnya pengendalian suhu dan kelembapan yang presisi dalam ruang perkecambahan. Nah, sebelumnya fluktuasi suhu harian akibat kondisi iklim Medan yang lembab dan juga curah hujan tinggi itu sering menyebabkan perbedaan suhu antar bagian ruangan. Akibatnya, sebagian batch benih itu gagal berkecambah secara seragam, sehingga untuk mengatasi masalah ini, maka tim teknis PPKS itu memasang sistem pengatur suhu otomatis dengan sensor digital yang terhubung ke jaringan komputer pusat. Sehingga sensor tersebut itu bekerja secara real time untuk menyesuaikan eh,
suhu dan pemanas ketika suhu menyimpang dari kisaran 39 sampai dengan 40 derajat Celcius. Nah, dengan sistem ini, fluktuasi suhu dapat ditekan hingga di bawah 1 derajat Celcius setiap harinya. Inovasi lain yang diterapkan adalah penggunaan biostimulan alami, di mana dalam proses perendaman benih sebelum pemanasan, biostimulan ini mengandung hormon gibberellin dan sitokinin alami yang berfungsi untuk mengaktifkan embrio dan juga mempercepat proses perkecambahan. Sehingga dengan perlakuan ini, waktu rata-rata munculnya radikula itu berkurang dari yang 90 hari menjadi 75 hari. Nah, efisiensi waktu yang dihasilkan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi bibit tanpa mengurangi kualitasnya. Sehingga dari kasus PPKS Medan ini juga menjadi inspirasi bagi beberapa perusahaan perkebunan besar seperti PT Astra Agro Lestari dan PT Sokvindo, yang kemudian mereka juga ikut menerapkan sistem serupa pada tahun 2023. Nah, dengan pengendalian otomatis berbasis sensor digital, kedua perusahaan tersebut melaporkan bahwa peningkatan kecambah rata-rata itu sebesar 8 sampai dengan 10%. Sehingga hasil ini memperkuat bukti bahwa dengan penerapan teknologi cerdas itu dapat meningkatkan efisiensi industri pembibitan secara signifikan. Bahkan, beberapa pembibit skala kecil di Riau dan Kalimantan mereka mulai meniru sistem ini dengan adaptasi sederhana sesuai dengan skala usaha mereka. Nah, selanjutnya yaitu terkait tentang dampak keberhasilan perkecambahan terhadap produktivitas perkebunan. Keberhasilan proses perkecambahan itu memiliki dampak yang sangat luas nih terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit yang ada di Indonesia, di mana tahap ini menjadi fondasi bagi seluruh siklus produksi karena menentukan kualitas awal tanaman yang akan tumbuh di lapangan nantinya. Sehingga kecambah yang sehat dan seragam itu akan menghasilkan bibit dengan struktur akar kuat, batang yang kokoh, serta kemampuan fotosintesis yang optimal. Nah, bibit seperti ini mampu beradaptasi dengan baik di lapangan, menghasilkan pertumbuhan vegetatif yang cepat, dan pada akhirnya itu dapat meningkatkan produktivitas tandan buah segar atau TBS di masa panen. Bibit unggul hasil dari perkecambahan terkontrol terbukti mampu meningkatkan produksi minyak sawit secara signifikan. Nah, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023, bahwa kebun yang menggunakan bibit yang bersertifikat hasil perkecambahan standar PPKS itu mencatat produktivitasnya itu rata-rata di 26 sampai dengan 28 ton TBS per hektar per tahun. Nah, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kebun rakyat yang menggunakan bibit tidak bersertifikat, yang hanya menghasilkan 17 sampai dengan 19 ton per hektar per tahun. Perbedaan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh tahapan awal seperti perkecambahan terhadap hasil panen di jangka panjang. Nah, selain dari segi produktivitas, keberhasilan perkecambahan juga mempengaruhi umur ekonomis tanaman, di mana bibit yang berasal dari kecambah sehat itu cenderung memiliki umur produktif lebih panjang, yaitu mencapai 25 sampai dengan 30 tahun dengan hasil yang relatif lebih stabil. Sebaliknya nih, bibit dari kecambah lemah atau cacat itu biasanya mulai menunjukkan penurunan hasil setelah umur 10 sampai dengan 15 tahun. Nah, hal ini berarti keberhasilan perkecambahan tidak hanya berdampak pada kuantitas hasilnya saja, tetapi juga pada keberlanjutan produksi dalam jangka panjang.
Di mana bagi perusahaan besar, hasil ini berarti efisiensi, investasi, dan stabilitas pasokan bahan baku minyak sawit mentah atau CPO. Nah, jika dilihat dari sisi ekonomi mikro, petani plasma dan petani mandiri juga merasakan dampak langsung dari penggunaan kecambah unggul, di mana bibit berkualitas itu menghasilkan pertumbuhan lebih cepat dan juga lebih tahan terhadap penyakit seperti busuk pangkal batang. Sehingga dengan demikian, biaya pemeliharaan itu cenderung lebih berkurang karena penggunaan fungisida dan juga pupuk itu dapat ditekan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perkecambahan kelapa sawit merupakan tahap paling krusial dalam sistem pembibitan karena menjadi fondasi bagi produktivitas tanaman di masa depan. Nah, proses ini mencakup berbagai aspek ilmiah seperti fisiologi, biokimia, dan manajemen lingkungan yang harus dikendalikan secara presisi. Di mana setiap tahap, mulai dari seleksi benih hingga pemindahan ke cambah, itu memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan akhir. Sehingga dengan pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, pembibit dapat menghasilkan bibit unggul yang sehat, seragam, dan berdaya saing tinggi. Nah, keberhasilan perkecambahan ini itu bergantung pada kombinasi antara kualitas genetik, penerapan teknologi, dan juga disiplin dalam mengikuti SOP. Nah, tanpa manajemen lingkungan yang baik, benih unggul sekalipun tidak akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah berbasis data itu harus terus diterapkan dalam industri pembibitan kelapa sawit. Sehingga inovasi teknologi seperti ruang germinator otomatis, sistem sensor digital, dan penggunaan biostimulan itu merupakan langkah nyata menuju pembibitan modern yang efisien dan juga ramah lingkungan. Sedangkan dari sisi sosial dan ekonomi, efisiensi perkecambahan itu membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri sawit nasional. Sehingga bibit berkualitas itu menghasilkan produktivitas tinggi, menekan biaya pemeliharaan, serta dapat memperpanjang umur ekonomis kebun. Nah, dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit dunia yang tidak hanya unggul secara kualitas, tetapi juga tidak hanya unggul secara kuantitas saja, tetapi juga berkualitas dan juga berkelanjutan. Sehingga kesimpulannya itu keberhasilan perkecambahan kelapa sawit bukan sekedar hasil teknis, melainkan cerminan dari integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen. Sehingga kolaborasi antara lembaga penelitian, pembibit, dan petani ini menjadi kunci utama untuk mencapai efisiensi maksimal di semua tahap produksi. Nah, dengan komitmen terhadap mutu dan keberlanjutan, industri pembibitan sawit Indonesia itu dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional serta kelestarian lingkungan global. Sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mari kita sama-sama koreksi di kolom komentar. Sekian dari saya. Bye.